ke depan. Jadi saya harapkan bisa menguasai beberapa produk yang ada pada target pembelajaran yang saya perlihatkan. Kita mulai dari yang pertama ya. Kita bicara masalah Adobe Illustrator ya. Adobe Illustrator. Jadi Adobe Illustrator di sini itu nantinya akan dipergunakan untuk membuat, pertama itu adalah logo dan simbol project. Jadi pertama itu adalah logo dan simbol project. Yang pertama. Terus kemudian yang dimaksud dengan logo dan simbol itu seperti ini nih, kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini itu adalah ini merupakan icon design ya. Ini proses pengerjaannya itu dengan menggunakan Adobe Illustrator. Jadi ini proses pengerjaannya itu dengan menggunakan Adobe Illustrator. Ini semuanya itu dengan menggunakan Adobe Illustrator. Kemudian yang kedua itu adalah membuat marketing tools project ya. Membuat marketing tools project itu diantaranya itu adalah bagaimana caranya kita membuat diantaranya, misalnya ada leaflet design ya, leaflet design. Jadi leaflet design itu dibuat dengan menggunakan salah satu perangkatnya itu adalah Adobe Illustrator. Meskipun dalam proses pengerjaannya aplikasi ini itu Adobe Illustrator itu dibantu dengan aplikasi yang lain ya, seperti Photoshop ya untuk mengolah fotonya, Ini marketing tool itu seperti ini. Kemudian berikutnya ya, kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah infografik. Nanti kita belajar bagaimana caranya membuat infografik, bagaimana caranya menyajikan informasi dalam bentuk visual. Ini saya sudah siapkan modul, ya, ini modul infografik yang saya berikan di Bea Cukai ya. Di antaranya itu adalah ini. Jadi teman-teman tuh harus bisa bagaimana caranya menyajikan informasi dalam bentuk visual seperti ini. Yang menyajikan informasi dalam bentuk visual seperti ini. Ini juga termasuk di dalamnya. Proses menyajikan data dalam bentuk visual. Ya, kira-kira seperti ini ya. Terus kemudian yang keempat itu adalah bagaimana caranya menyajikan ilustrasi penampang dalam bentuk perspektif maupun isometrik. Jadi menyajikan data dalam bentuk menyajikan ilustrasi dalam perspektif maupun isometrik. Tapi nanti lebih difokuskannya itu pada isometrik ya. Kalau misalnya di arsitektur itu lebih dikenal dengan namanya sebutannya itu orto. Sebutannya itu adalah orto. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, misalnya di sini ya. Kalau misalnya kita lihat di googling ya, misalnya ini misalnya isometric building. Nah, bentuk isometric building ini dibuat kalau mungkin dengan menggunakan aplikasi 3D seperti Blender, terus Maya, Cinema 4D gitu ya, itu lebih mudah ya. Tapi kalau dengan menggunakan Illustrator itu butuh treatment sendiri. Di bentuk penyajiannya itu seperti ini. Selain untuk pembuatan perspektif isometric project, Adobe Illustrator itu juga dipergunakan untuk membuat karakter dalam bentuk flat ya seperti ini atau dengan kedalaman tertentu. Dengan teknik kedalaman tertentu. Nah, kalau sudah dalam bentuk teknik kedalaman itu contohnya nih ya. Contohnya itu adalah menggambar motor ini nih. Ini yang dikerjakan oleh mahasiswa. Ini dikerjakan oleh mahasiswa. Terus ini merupakan gambar ya. Jadi ini merupakan gambar. Jadi kalau misalnya kita lihat contohnya nih, misalnya saya cari misalnya motor Harley ya, misalnya Harley. Kita lihat di sini, ya, motor Harley. Ya, ini motor itu ini dibuat dengan menggunakan Adobe Illustrator ya. Jadi motor ini dibuat dengan menggunakan Adobe Illustrator. Kita lihat misalnya saya pilih view preview atau view outline.
kita bisa lihat nih bentuknya itu dibuat dengan menggunakan Adobe Illustrator. Ini dibuat dengan menggunakan Adobe Illustrator. Nah, teknik yang digunakan itu adalah teknik gradient mesh. Teknik yang digunakan itu adalah teknik gradient mesh. Nanti di pertemuan yang keempat atau kelima itu teman-teman diajarkan bagaimana caranya membuat dengan menggunakan teknik gradient mesh. Kemudian yang ke-8 itu adalah blend project ya. Blend project itu dengan menggunakan teknik blend. Ini saya gambar itu sekitar tahun 2003 ya, 2002-2003 ya. Ini dengan menggunakan tekniknya itu adalah teknik blend. Kemudian yang ke-11 itu adalah kalender dan poster design project ya. Ini juga sama. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan Adobe Illustrator. UI design, social media design, tipografi design, maupun potret ilustrasi desain. Nah, saya harapkan kalau teman-teman yang di sini mau serius belajarnya, nanti kita sampai ke pertemuan ke-8 selesai nih. Semua materi yang berkaitan dengan graphic illustration. Bagaimana caranya membuat ini semuanya nih. Ya, bagaimana caranya membuat ini semuanya. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu adalah publikasi desain. Ya, biasanya aplikasi yang digunakan itu adalah Adobe InDesign, meskipun dalam proses pengerjaannya Adobe InDesign ini membutuhkan aplikasi pendukung ya, diantaranya itu adalah Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Nah, di sini untuk publikasi teman-teman harus bisa membuat, pertama itu adalah marketing tool, sama seperti tadi ya, Illustrator, terus kemudian buku atau katalog, ya, buku atau katalog, bisa juga membuat tabloid, atau newspaper, atau surat kabar, kemudian yang terakhir itu adalah majalah. Ini untuk publikasi desain. Setelah menguasai yang pertama itu graphic illustration gitu ya, terus kemudian yang kedua itu adalah publikasi desain, kemudian yang ketiga itu adalah teman-teman diharapkan bisa menguasai ini nih, digital imaging dengan menggunakan fasilitasnya namanya Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop ini dia memiliki Adobe Photoshop ini memiliki beberapa fungsi ya dalam proses pengolahan gambar ya. Di antaranya itu adalah untuk memanipulasi gambar atau foto manipulasi ya. Contohnya ini nih, atau digital imaging. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat bentuk digital imaging itu seperti apa sih, kita bisa lihat di sini nih. Ini salah satu bentuk digital imaging yang bisa memanfaatkan Photoshop sebagai aplikasinya ya. Jadi menggabungkan beberapa gambar sehingga menambah nilai tambah ya pada sebuah objek ya, misalnya seperti ini. Ini salah satunya, salah satu cara bagaimana menyajikan foto ya. Ini tekniknya itu kebanyakan dengan menggunakan Adobe Photoshop. Kemudian kita masuk lagi ke berikutnya ya, target pelajaran berikutnya. Itu foto retouching. Foto retouching itu adalah berkaitan dengan bagaimana caranya memperbaiki foto. Jadi Photoshop itu berfungsi juga untuk memperbaiki foto, termasuk di dalamnya memperbaiki dari sisi color adjustment ya. Yang dimaksud dengan color adjustment itu adalah kemampuan Photoshop untuk memperbaiki warna ya, dari sisi warna. Proses ini cukup rumit ya. Proses ini itu cukup rumit. Kemudian yang keempat itu adalah painting project ya, painting project. Painting project berarti di workshop ini tuh peserta diajarkan bagaimana caranya menggambar atau melukis dengan menggunakan Photoshop. Dan kalau yang ini itu adalah yang berkaitan dengan desain. Ini berkaitan dengan desain, misalnya membuat desain poster, kemudian membuat desain tipografi, ya, kemudian membuat UI gitu. Ini Photoshop banyak sekali digunakan untuk membuat hal-hal semacam ini.
Nah, aplikasi yang terakhir itu adalah motion graphic ya. Aplikasi yang terakhir itu adalah motion graphic. Ini dengan menggunakan fasilitasnya itu adalah Adobe After Effects nih. Itu adalah Adobe After Effects. Nah, Adobe After Effects ini ya biasanya itu dipergunakan untuk pertama itu adalah membuat video explainer ya. Jadi dipergunakan untuk membuat video explainer. Video explainer itu terus kemudian contohnya nanti saya akan berikan misalnya seperti ini nih ya. Saya pernah mengerjakan ini tuh untuk Kemendagri ya. Saya pernah mengerjakan ini untuk Kemendagri. Biasanya itu nilai pengerjaannya itu dihitungnya itu per detik ya. Per detik itu sekitar 300 sampai 500 ribu. Jadi per detiknya itu 300 sampai 500 ribu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, itu adalah ini ada render otonomi daerah. Kita lihat di misalnya ini ya. Ini contoh bentuk motion graphic ya. Ini salah satu contoh bentuk motion graphic ya dengan menggunakan aplikasi Adobe After Effects. Nah, salah satu ya untuk mengerjakan ini nanti kita membutuhkan aset diantaranya itu dengan menggunakan Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop ya. Di samping perangkat lainnya itu adalah berupa 3D animasi 3D ini. Ini dibuatnya dengan menggunakan Adobe dengan menggunakan 3D Studio Max ya. Ini dengan menggunakan 3D Studio Max atau misalnya kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan Blender, bisa menggunakan Blender. Nilai proyek ini sekitar 45 juta ya untuk durasi hampir 3 menit. Ya, untuk hampir 3 menit. Ini saya mengerjakannya itu untuk Kemendagri. Nah, terus kemudian kita masuk lagi ke selain tadi ya video explainer, terus kemudian menggunakan untuk teaser video juga sama, terus kemudian konten video untuk media sosial atau dalam bentuk promo ya, promo iklan itu juga bisa dengan menggunakan Adobe After Effects. Kira-kira seperti ini peta pembelajarannya. Jadi sampai kita tahapan pertama kita fokusnya itu pada grafik dengan menggunakan grafik illustration ya dengan menggunakan Adobe Illustrator. Kita bisa langsung mulai ya pembelajarannya ya dengan Mas Pradahlan dan Mbak Nur ya. Kita mulai ya prosesnya ya pembelajaran untuk Adobe Illustrator ya. Kita mulai dengan oke. Kita mulai dari kita buka Illustrator nih aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi Adobe Illustrator itu proses pembelajarannya itu sebenarnya sederhana ya. Pertama itu teman-teman itu harus paham tentang bentuk dasar. Yang pertama ya. Jadi teman-teman itu harus paham tentang bentuk dasar. Misalnya ya, kita membuat dokumen baru, file new document gitu ya. Membuat file new document, kemudian create ya. Bentuk dasar yang ada di Adobe Illustrator itu meliputi pertama ini. Ada rectangle, ada rounded, ada ellipse, ada polygon, ada star, ada flare ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini merupakan bentuk dasar yang ada di Adobe Illustrator. Cara membuatnya gampang. Misalnya seperti ini saya tarik, kemudian pilih lagi ya. Kita pilih lagi objeknya, kemudian ditarik, pilih lagi bentuk dasarnya atau perangkatnya, kemudian ditarik. Ini juga sama, ditarik, kemudian ini juga sama, ditarik. Ini proses tentang bagaimana caranya membuat bentuk dasar. Nah, bentuk dasar ini
memiliki properti berupa garis dan isi. Jadi saya akan jelaskan mengenai garis dan isi. Ini contoh garis ya, garis. Jadi garisnya itu bisa kita pertebal seperti ini. Bisa kita pertebal, kemudian bisa kita ganti warnanya, ya. Jadi garisnya itu bisa kita ganti warnanya. Ini saya ulangi lagi. Jadi ini diaktifkan, kemudian bisa dipertebal garisnya, bisa diganti warnanya. Jadi sebenarnya ada banyak ya, ada banyak properti. Tapi yang akan saya jelaskan di sini itu adalah mempertebal garis dan mengganti warna. Kalau garisnya dihilangkan bisa tidak? Bisa. Jadi ini diaktifkan kemudian pilih none seperti ini. Ini proses bagaimana caranya memperbesar dan memperkecil garis ya. Properties yang terdapat pada garis. Kemudian yang kedua itu adalah isi. Kalau isi itu berarti pilihannya itu ada di samping nih. Kita bisa isi dengan berbagai warna yang terdapat pada swatches seperti ini. Ini untuk mengisi warna. Ini untuk mengisi warnanya. Kira-kira seperti ini nih. Ini proses mengisi warnanya. Sekarang masuk ke tahapan berikutnya itu adalah kenapa ada bentuk dasar ya. Jadi kalau kita mengacu pada apa namanya contoh yang ada pada infografik, jadi membuat simbol ya. Contohnya ini membuat simbol. Jadi simbol itu kadang diperoleh dari gabungan dari beberapa bentuk dasar atau yang disebut kalau kita lihat icon ya misalnya, atau misalnya icon. Oke. Jadi kalau misalnya icon, kalau misalnya kita lihat icon ya, icon yang ada di sini ya. Nah, icon itu bisa diperoleh dari berbagai macam bentuk dasar nih. Misalnya gambar dompet gitu ya. Kemudian misalnya gambar uang gitu ya. Ini bisa diperoleh dengan menggabungkan beberapa bentuk dasar. Ya, diperoleh dengan menggabungkan beberapa bentuk dasar. Contohnya ya. Contohnya Contohnya ini ya, kita membuat simbol dompet, misalnya simbol dompet ini. Mas Pradahlan mau diteruskan? Mas Pradahlan mau diteruskan tidak? Oke. Mas Pradahlan dari mana? Alumni. Oh, dari PNJ. Oke, dari PNJ. Kita teruskan sampai selesai ya, Mas ya. Kita privat aja. Oh ya, udah biarin aja, nggak apa-apa, Mas. Yang penting itu. Tapi sudah ngerti ya targetnya ya, Mas ya. Ah, ah, ya betul. Ya dalam bentuk visual ya. Ya, ya betul. Oke, tapi sebelumnya pernah belajar ini belum, Mas Pradahlan? Oh gitu. Oke. Tapi pas dulu belajarnya sampai tahapan ini enggak, Mas? Misalnya membuat, enggak sampai? Oh, oke. Oh, belum ya? Oh, oke.
Oh, oke. Berarti nanti kalau bisa ikut terus aja ya sampai selesai ya. Karena saya udah janji nih, udah janji untuk mengajarkan sampai selesai gitu kan. Berarti kita privat aja nggak apa-apa Mas, santai aja. Ya jadi mudah-mudahan tetap istiqomah nih, mudah-mudahan tetap istiqomah. Jadi kalau misalnya saya nih biasanya mengerjakan project ini misalnya motion graphic ini biasanya itu per detik itu dihitungnya itu 300 sampai 500 ribu Mas. Jadi kalau ya saya mengerjakan tadi untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Untuk Kemendagri itu saya bisa dapat satu video itu sekitar 35 sampai 45 juta. Jadi nanti kalau misalnya teman Mas Pradahlan kepengen serius, kita selesaikan, tapi harus menguasai Adobe Illustrator dulu. Mudah-mudahan sih istiqomah ya, mudah-mudahan bisa ikut terus ya, mudah-mudahan. Kita mulai ya, Mas ya. Jadi contohnya tuh seperti ini nih Mas. Jadi kalau misalnya kita punya objek ini ya, objek ini saya copy aja, saya paste ya. Pindahkan ini saya paste. Misalnya kita akan membuat simbol dompet. Dompet itu kalau misalnya kita lihat di sini Mas, ini bentuk dasarnya apa nih Mas? Bentuk dasarnya apa? Persegi. Jadi fungsi dari bentuk dasar itu diantaranya itu. Jadi ini sebenarnya bukan persegi, Mas. Itu menggunakan namanya rounded. Paham ya? Jadi menggunakan rounded, tapi roundednya itu tanpa menggunakan fill ya. Tanpa menggunakan fill, terus kemudian dikasih stroke misalnya. Dikasih stroke, kemudian diperbesar. Paham? Sampai sini paham tidak? Paham. Nah, terus kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat di sini ini semuanya itu adalah bentuk rounded rectangle ya. Semuanya itu bentuknya itu adalah bentuk rounded rectangle. Yang di bagian dalam itu juga dengan menggunakan rounded juga sama. Hanya saja roundednya ukuran dari garisnya itu lebih kecil kan ya. Jadi ukuran garisnya itu lebih kecil. Jadi kita perkecil seperti ini. Nah, untuk memperoleh bentuk titik-titiknya itu menggunakan stroke. Jadi di sini ada stroke ya, ini ada stroke. Jadi propertinya diantaranya ya, di propertinya itu adalah dengan menambahkan namanya dash ya, dash line. Bentuknya dash line seperti ini. Ini untuk membuat simbol yang ini ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah misalnya kita buat bagian penguncinya. Penguncinya itu juga dengan teknik yang sama ya. Rounded, tapi roundednya itu tidak menggunakan dash yang pertama, lebih tebal gitu kan. Untuk menutup bagian ini diisi dengan warna putih. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat baru lagi misalnya. Kita buat baru lagi dengan menggunakan rounded lagi, rounded. Nah, kalau khusus yang ini menggunakan dash, diperkecil ya. Menggunakan dash line, diperkecil, kemudian ditambahkan lingkaran ya, berarti ya, di tengahnya ditambahkan lingkaran. Itu proses membuat lingkaran, kemudian diisi dengan warna hitam misalnya, diisi dengan warna hitam. Nah, kira-kira seperti itu. Paham ya prinsip kerjanya ya, Mas? Paham ya? Jadi ini proses membuat simbol ya, diantaranya simbol untuk ini ya, yang ada di objek ini. Kemudian yang berikutnya misalnya, kita lihat di sini itu selain simbol dompet ini misalnya ada simbol uang. Simbol uang ini bentuk dasarnya apa nih, Mas? Rounded ya, rounded rectangle dan bentuk lingkaran kan. Jadi rounded rectangle dan bentuk lingkaran. Jadi yang harus kita lakukan itu di sini saya buat rounded rectangle seperti ini kan. Kemudian rounded rectangle-nya itu kemudian digabungkan dengan bisa dengan menggunakan kotak bisa, Mas. Kita mau membuat kotak misalnya. Kita buat kotak seperti ini.
kotaknya itu kita isi dengan warna hitam ya. Seperti ini, kotaknya kita isi dengan warna hitam, tapi tanpa menggunakan stroke, misalnya. Kotaknya diperbanyak ya misalnya. Untuk memperbanyak kotak, ya, untuk memperbanyak kotak itu dengan tekan tombol Alt, Mas. Jadi menduplikat. Jadi Illustrator itu kalau menduplikat objek itu cukup menduplikatnya itu sambil tekan tombol Alt seperti ini. Sambil tekan tombol Alt. Gitu, sambil tekan tombol Alt. Iya, digeser aja. Sambil tekan tombol Alt. Jadi ini cukup digeser seperti ini. Sambil tekan tombol Alt. Ini saya hapus ya. Jadi kalau ini tinggal digeser aja, tekan tombol Alt, geser. Ya, ini seperti ini. Digeser. Kalau misalnya mau mengulang berarti Ctrl D aja, Ctrl D. Untuk mengulang. Baru kemudian ini diaktifkan, di duplikat lagi. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah, simbolnya kan seperti ini kan. Tinggal kita buat lingkaran yang ada di atas, misalnya. Seperti ini ya. Lingkaran, kemudian dikasih simbol rupiah atau dolar. Paham? Sudah punya bayangan, Mas? Sudah punya, tapi sudah punya bayangan ya? Sudah, oke. Sekarang saya akan jelaskan mengenai bagaimana caranya membuat ilustrasinya nih, Mas. Sekarang saya ajarkan mengenai bagaimana caranya membuat ilustrasinya. Kita akan lihat di sini misalnya. Ini kan bentuk dasar ya, bentuknya icon ya. Icon itu diperoleh dari berbagai macam bentuk dasar. Nanti dibiasakan, saya manggilnya Mas siapa nih? Mas Dahlan atau Mas Hindu atau Mas Mardiko? Mas Dahlan, oke. Mas Dahlan, biasakan nanti melihat simbol. Jadi kalau misalnya mau belajar ilustrator itu, biasakan melihat simbol, terus kemudian membayangkan, oh simbol ini bentuk dasarnya itu apa? Simbol ini bentuk dasarnya itu apa? Itu aja. Itu yang paling penting ya. Contohnya nih misalnya, contohnya. Ini kita mulai dari simbol yang paling sederhana lah ya. Misalnya awan, Mas. Awan, itu bentuk dasarnya apa, Mas? Bulat, oke. Jadi kalau awan itu kan berarti bulat. Berarti kita membuat simbolnya itu dari lingkaran dulu ya. Ini bentuk dasarnya kan lingkaran ya. Iya kan? Lingkaran. Jadi lingkaran itu kalau menduplikat itu sambil tekan tombol apa? Alt kan? Alt gitu. Saya geser, kemudian saya geser, saya geser, saya geser, kemudian saya geser, saya geser, kemudian saya geser. Nah, ini kan saling bertumpukan ya. Simbol awan. Nah, di sini Illustrator itu memiliki fasilitas namanya Pathfinder. Jadi fungsi Pathfinder itu adalah untuk menggabungkan dua buah objek yang overlapping. Ini yang dimaksud dengan overlapping itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini tidak overlapping ya Mas ya. Ini tidak overlapping, tapi ketika ini saya geser ke sini, ini jadi overlapping. Ini jadi overlapping. Jadi ini saya hapus, ini saya aktifkan ya. Saya aktifkan, kemudian saya unite. Nah, seperti itu. Dia akan menjadi simbol baru atau bentuk baru dengan menggunakan fasilitas Pathfinder. Paham? Saya ulangi lagi ya. Jadi kan kita membuat dua buah lingkaran seperti ini. Beberapa lingkaran ya. Tekan tombol Alt ya. Tekan tombol Alt, geser gitu ya. Alt, geser gitu. Kemudian Alt, geser. Alt, geser. Alt, geser. Seperti ini kan. Kemudian ini kan bertumpukan ya Mas ya. Geser ya. Bertumpukan. Caranya itu semua objek yang bertumpukan ini diaktifkan dengan panah yang warna hitam. Saya tidak menyebutkannya selection tool, enggak ya Mas ya. Pakai panah yang warna hitam aja biar gampang diingat ya Mas ya. Jadi ini saya menggunakan panah yang warna hitam. Ini saya aktifkan seperti ini. Saya aktifkan. Sudah, setelah diaktifkan seperti ini, kemudian pilih ini namanya Unite.
Diklik Unite di Pathfinder. Klik. Bisa nggak? Bisa? Bisa ya? Bisa ya. Jadi dengan menggunakan fasilitas Unite. Oke, ini yang pertama. Terus kemudian kita coba membayangkan lagi misalnya bulan sabit. Bulan sabit itu bentuk dasarnya apa? Bulan sabit. Oke, bulan dipon. Berarti kita membuat dua buah lingkaran ya berarti ya. Untuk menduplikatnya tekan tombol apa? Alt ya. Pakai panah yang. Jadi ini kita bekerjanya itu dengan 3 fungsi aja nih Mas. Yang diingat-ingat sekarang itu adalah bentuk dasar, ya kan? Sama panah yang warna hitam, udah itu aja dulu ya Mas ya. Jadi tidak perlu berpikir semua perangkat yang ada di Illustrator dulu, tidak. Jadi cukup 3 aja nih. Pertama itu adalah seleksi, dimensi seleksi. Kalau mau menduplikat berarti tekan tombol Alt ya. Alt kemudian ditarik seperti itu. Paham? Paham? Kemudian aktifkan dua-duanya, berarti kalau misalnya mau men-select berarti pakai panah yang warna hitam, aktifkan dua-duanya, kemudian kita gunakan tombol yang nomor 2. Paham ya? Paham ya? Jadi itu prosesnya, proses bagaimana caranya membuat simbol. Proses membuat simbol. Terus kemudian saya kepengen membuat simbol rumah. Kira-kira bentuk dasarnya apa, Mas? Simbol rumah itu pertama pasti ada persegi ya. Segitiga sama apa lagi? Persegi panjang. Oke, berarti segitiga. Di sini ada simbol segitiga tidak, Mas? Di sini nih. Tidak ada. Jadi segitiga itu diperoleh dengan menggunakan poligon, Mas. Poligon tuh. Jadi ini kita tarik nih ya, ketika gitu ya. Kita tarik, kemudian kita gunakan panah ke atas atau ke bawah. Itu dia nanti akan berubah sisinya, Mas. Tapi jangan dilepas ya, pada saat menggambar itu jangan dilepas. Panah ke atas, panah ke bawah. Paham ya? Paham. Jadi kita gunakan nih, saya tarik, kita gunakan panah ke atas, kemudian panah ke bawah. Nah, ini kita akan dapatkan kira-kira seperti ini. Ya, sudah jelas? Jelas ya. Nah, kemudian ini kita letakkan di sini ya. Kita letakkan ya. Paham sampai di sini? Berarti ini harus overlapping nih, Mas. Harus overlapping atau tidak usah di overlap, tidak usah diisi di crop potong juga nggak apa-apa sih sebenarnya nih. Kemudian ini kita isi dengan warna putih seperti ini kan. Oh, bagaimana cara membuat cerobong asapnya? Berarti cerobong asapnya itu dengan menggunakan, misalnya dengan menggunakan sama ya, rectangle seperti ini. Ini digabung ya Mas ya, dengan menggunakan Unite. Paham? Kemudian, ya kan? Asapnya berarti dengan menggunakan lingkaran. Paham? Paham. Terus kemudian yang berikutnya dengan menggunakan rectangle. Rectangle, terus kemudian ini dengan menggunakan rectangle lagi. Sudah jadi simbol rumah. Mengerti? Sudah punya bayangan? Kenapa kita membutuhkan? Sudah mengerti ya? Sudah ya. Jadi itu proses bagaimana caranya kita membuat simbol ya dalam pengerjaan sebuah desain. Sebenarnya simbol itu bisa untuk apa saja sih gitu. Kita lihat di sini nih simbol. Dalam proses pengerjaan sebuah desain, simbol itu biasanya diperuntukkan untuk apa? Pada infografik gitu ya, simbol itu merupakan bagian utama ya dalam proses penyajian secara visual. Kalau kita lihat di sini ada simbol orang, ya ada simbol orang. Ini semuanya menggunakan simbol nih. Ini bisa dibuat dari bentuk dasar, bisa juga dibuat dengan menggunakan bentuk kurva ya. Jadi bisa bentuk dasar atau juga bisa juga berupa bentuk kurva. Kita lihat lagi misalnya ke bawah. Oh, peta.
peta ini berarti dengan menggunakan kurva. Proses pembuatannya nanti saya ajarkan proses bagaimana caranya membuat kurva. Kemudian kita masuk lagi ini ini juga dengan menggunakan kurva di Illustrator ya. Meskipun ada beberapa yang menggunakan bentuk dasar ya. Ini tapi kebanyakan menggunakan kurva. Kemudian ini menggunakan bentuk dasar ya. Ini juga ini menggunakan bentuk dasar dan kurva ya. Bentuk dasar dan kurva. Terus kemudian kita lihat lagi nih, icon nih pasti banyak kan menggunakan bentuk dasar ya. Sudah mulai kebayang Mas caranya? Kayak membuat bentuk kalkulator seperti ini udah kebayang ya prosesnya ya. Udah mulai kebayang ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu ini contohnya, membuat handphone. Ini kan bentuk dasar juga. Simbol handphone ini. Kebayang nggak? Kebayang, oke. Terus kemudian ini juga, nah kemudian bentuk ini, pohon, ini bentuk dasar juga. Ya nggak? Bentuk dasar, terus kemudian batang pohonnya itu dengan menggunakan, apa namanya, dengan menggunakan rectangle, gitu ya. Ini bentuk dasar juga. Nah, terus ini lebih kompleks lagi misalnya. Ini juga menggunakan bentuk dasar juga. Ini juga menggunakan bentuk dasar juga, sama. Paham ya? Gitu. Ikonnya kan seru kan? Berarti kan sekarang sudah punya bayangan bagaimana caranya membuat bentuk dasar kan? Membuat bentuk-bentuk seperti ini udah punya bayangan kan? Sudah, oke. Susah nggak? Misalnya ini, marketing nih ya. Ini kan bentuk dasarnya kan dari kotak aja nih, kotak. Terus kemudian menggunakan apa rondit, menggunakan kotak, menggunakan segitiga dipotong. Hanya seperti itu aja nih prosesnya. Jelas ya? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita masuk nih. Tadi saya bicara masalah simbol. Simbol itu diterapkan diantaranya itu adalah untuk infographic design. Ini kebanyakan menggunakan simbol juga. Ini kebanyakan menggunakan simbol juga. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah dipergunakan untuk membuat logo desain. Ini juga menggunakan simbol juga. Menggunakan simbol juga. Terus teraplikasikan juga pada stationery. Jadi logonya itu diaplikasikan kemana saja sih? Ke kop surat, terus kemudian ke kartu nama, ke amplop, ke CD. Ini bentuknya itu kebanyakan menggunakan bentuk dasar. Membuat seperti ini gampang atau susah? Gampang nih Mas. Jadi contohnya nih ya, saya akan jelaskan mengenai panah yang warna hitam dan panah yang warna putih ya Mas ya. Ya, jadi panah yang warna hitam ini, ya panah yang warna hitam ini berfungsi untuk pertama ya, ini untuk memperbesar dan memperkecil. Paham? Nah, panah yang warna hitam ini juga dipergunakan untuk merotasi. Seperti ini. Jadi dipergunakan selain untuk memperbesar, memperkecil, dipergunakan juga untuk merotasi. Untuk merotasi. Terus kemudian selain untuk merotasi itu untuk apa saja misalnya? Oh, ternyata dia juga dipergunakan memperbesar, memperkecil, terus kemudian merotasi, terus kemudian juga memindahkan. Itu fungsi dari yang panah yang warna hitam. Kemudian panah yang warna putih, nah panah yang warna putih agak berbeda nih. Panah yang warna putih itu dipergunakan untuk mengubah bentuk. Misalnya saya akan membuat simbol panah ya, simbol arrow, simbol arrow. Berarti simbol arrow itu diperoleh dari rectangle misalnya. Jadi saya cukup mengaktifkan titik, ini saya ubah seperti ini nih. Ya. Paham, Mas? Dengan memindahkan titik. Ya, dipindahkan aja titiknya. Posisi titiknya dipindahkan sesuai kebutuhan. Paham?
Sudah bisa? Paham ya? Jadi, terus kemudian misalnya, gimana ya caranya kalau misalnya saya akan membuat simbol petir misalnya. Petir itu bisa dari segi 6 nih, Mas. Seperti ini ya misalnya. Saya punya segi 6 ini. Dibuat menjadi simbol petir. Berarti tinggal dipindahkan posisinya aja nih. Tuh kan? Seperti ini ya. Bisa geser ke sini atas, bisa tarik ke atas, kemudian saya tarik ke bawah. Ini membuat simbol petir misalnya. Atau simbol PLN ya. Nah, kira-kira seperti ini nih. Dengan menggunakan panahnya warna putih tuh. Fungsinya itu diantaranya itu dia untuk resetting. Fungsinya itu adalah untuk resetting. Resetting. Mas Dahlan rumahnya di mana? Di Depok. Depoknya mana Depoknya? Hah? Sukatani itu mana ya? Sukatani ya? Oh, Tapos. Saya juga di Depok juga soalnya. Di sekitar Citayam ini. Di Permata Depok Regensi. Lumayan. Kalau saya tiap hari Sabtu sama tiap hari Minggu itu saya ngasih pelatihan di masjid, Mas. Jadi habis sholat subuh gitu ya. Saya ngasih pelatihan buat jemaah gitu, buat anak-anak. Nanti habis sholat subuh tuh selesai kan jam 7 tuh. Jadi habis sholat subuh sampai jam 7 saya ngasih pelatihan untuk jemaah ya. Terus nanti dari jam 7 sampai jam 8 anak-anak komplek di sini. Anak-anak komplek gitu setiap Sabtu dan Minggu. Tapi kebanyakan sekarang aktivitasnya saya ngasih training ke perusahaan-perusahaan sih, Mas. Jadi ini terakhir saya ngasih pelatihan di ini ya di Gramedia, di Kompas Gramedia nih kemarin. Ini pelatihan di Kompas Gramedia. Mana ya? Ini saya memberikan pelatihan di Kompas Gramedia. Ini selama 3 hari. Intensif 3 hari tapi topiknya hanya ini doang, Mas, apa namanya, motion graphic. Jadi 3 hari itu motion graphic. Terus yang sebelumnya itu kita lihat misalnya di sini ya, bentar, di bea cukai juga dalam minggu ini itu agak banyak saya di bea cukai. Jadi di bea cukai juga saya memberikan pelatihan, sama juga nih. Nah ini saya memberikan pelatihan di bea cukai. Di bea cukai. Saya melatihan ini tentang infografik sama kan ya dengan yang tadi ya. Di bea cukai. Nah besok itu yang sedang progres itu saya lagi mau memberikan pelatihan di Bank Indonesia. Di Bank Indonesia. Gitu. Beruntung nih Mas kita ketemu nih. Berarti rezeki. Enggak, nanti diajarkan prosesnya. Nanti diajarkan prosesnya. Ya, mudah-mudahan sih nggak menghilang ya. Ah, 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 hilang, iya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa Mas. Kan kalau kalau belajar kan nggak harus ini ya. Kalau niat saya sih memang berbagi ya. Niat saya sih memang berbagi aja sih. Nggak ada yang lain. Iya, niat saya memang berbagi aja sih sebenarnya. Sebenarnya sayang sih ya kalau nggak ikut. Kalau misalnya teman-teman ikut misalnya belajar di luar itu satu paketnya itu bisa 12 juta loh Mas. Enak 5 sampai 12 juta per orang. Oh, per orang. Ah,
Iya, iya. Ah, hmm, 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 hmm. Iya, iya. Iya, iya, iya. Bagus tuh, bagus sih. Bagus tuh kayak gitu juga bagus. Saya juga kalau mengajarkan ke itu, ke perusahaan-perusahaan juga saya buatkan grup, Mas. Saya buatkan grup, saya buatkan grup supaya mereka bisa bertanya ya, supaya mereka bisa bertanya, terus supaya mereka bisa paling nggak kan membuka jaringan juga ya Mas ya, membuka jaringan juga. Kalau Mas Dahlan tuh kerja di mana sekarang? Oh jadi freelancer. Oh oke oke. Ya udah. Hmm, free. Iya betul. Oh gitu. Saya juga korban PHK loh Mas. Saya juga korban PHK. Saya 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 itu ini apa namanya? Saya tuh kerja di pertama di Kompas Gramedia Group. Saya itu di Kompas Gramedia. Di Kompas Gramedia itu hampir 20 tahun saya. Manajer, manajer itu, manajer produksi, manajer produksi desain. Jadi saya membawahi beberapa artistik gitu ya. Jadi ketika ketika apa namanya? Ketika apa namanya? Ketika PHK gitu ya. Karena saya itu salah satunya ya pernah sering memberikan training ke perusahaan-perusahaan media gitu. Jadi alhamdulillah sih sampai sekarang survive ya. Saya masih diminta terus oleh Gramedia untuk memberikan training di Gramedia ya meskipun saya sebagai orang luar ya. Meskipun saya sebagai orang luar. Tapi saya masih mengajar loh Mas. Saya masih mengajar di PNJ juga. Bisa, boleh, boleh. Saya masih saya mengajar di PNJ itu dari tahun 97. Saya mengajarnya. Iya, saya sudah mengajar di PNJ itu dari tahun 97, terus apa namanya, uh, saya mengajar juga di Polimedia. Di Polimedia, dari Polimedia itu saya yang bikin kurikulumnya itu saya untuk ini, untuk materi ini, gitu. Gimana Mas? Sudah mengerti prinsipnya yang ini? Dilatih ya? Nanti nanti kalau bisa apa namanya? Selamat datang Mas Jody. Selamat datang. Kita lagi ngobrol nih Mas. Nah terus kemudian apa namanya? Yang berikutnya itu kita bahas mengenai proses ya, proses bagaimana caranya menggunakan. Yang bentuk dasar ini sudah ngerti prinsipnya ya Mas Jody ya? Mas Dahlan sudah ngerti prinsipnya ya? Sudah. Udah ngerti ya prinsipnya ya. Jadi ini bisa digunakan untuk membuat hal-hal seperti ini ya. Jadi semuanya itu bisa teraplikasikan di sini. Nah, kalau misalnya dari TKJ gitu ya, ini kan membuat bentuk simbol-simbol seperti ini kan bisa dipergunakan untuk UI ya, user interface. Ini simbol-simbolnya itu bisa dimanfaatkan untuk membuat seperti ini. Ini juga banyak juga menggunakan Illustrator. Logonya ini, ikonnya itu menggunakan Illustrator. Paham ya Mas ya? Paham, oke. Nah, sekarang kita kembali ke hal yang lebih kompleks. Bagaimana sih cara membuat ilustrasi seperti ini? Kelihatannya sulit nih ya, Mas ya.
kelihatannya ya, kelihatannya sulit. Sebenarnya kalau misalnya kita telaah gitu ya, ini kira-kira bentuk dasarnya apa, Mas? Ah, pohonnya itu segitiga. Pohonnya itu segitiga, Mas, rectangle. Pohonnya segitiga, segitiga. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau melihat ilustrasi vektor seperti ini nih, berarti yang harus kita lihat itu adalah lapisannya, Mas. Selain bentuk ya, lapisannya. Jadi kalau yang kita lihat di sini lapisan pertama kan dia posisinya itu adalah cakrawala ya, atau langit yang ada di belakangnya ya. Setuju nggak? Ya, jadi kita membuat yang pertama itu adalah membuat rectangle, Mas, untuk membuat cakrawalanya. Rectangle seperti ini. Nah, kemudian rectangle ini kita beri warna gradasi ya, Mas ya. Jadi kalau misalnya mau merekam nggak prosesnya nih, Mas? Mau merekam nggak? Mau direkam nggak? Boleh Pak Boleh, direkam. saya kasih akses rekam ya. Saya kasih akses rekam ya. Uh, saya akses ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini nih ya, tadi ya, kita buat misalnya ini bentuknya itu adalah ilustrasi seperti ini ya. Berarti pertama, lapisan pertama itu adalah kita harus membuat kotak dulu. Nah, kotak ini, perhatikan kotak ini diberi warna gradasi. Di sini ada lambang nih. Kalau kita ambil ya, ini bentuknya ini ya. Lambangnya itu berupa yang pertama, ini saya hapus saja ya, biar gampang. Saya hapus saja. Yang pertama itu adalah ini untuk warna solid. Yang dimaksud dengan warna solid itu warna flat ya. Ini warna solid nih. Ini namanya warna solid. Blok biasa saja. Ini warna solid. Nah, kalau yang sebelah sini itu adalah untuk gradasi. Paham? Jadi, yang sebelah sini untuk gradasi. Nah, proses memperoleh warna, mengganti warna gradasinya itu dengan menggunakan gradient tool nih namanya. Jadi, untuk membuat gradasinya itu atau mengganti warna gradasinya itu dengan menggunakan gradient tool. Kita lihat warna yang ada itu apa? Dari biru tua ke biru muda ya. Berarti kita buat nih di sini diklik satu kali, kemudian kita cari warna yang ada pada misalnya. Kalau kita lihat di sini ya, saya klik 2 kali. Di sini ada 2 pilihan warna, ini dengan menggunakan color dan menggunakan swatches. Biru tua ada tidak, misalnya saya menggunakan ini, kayaknya tidak tepat ya, menggunakan ini juga tidak kurang tepat. Berarti kita harus menggunakan yang ada di atas ini. Kita pilih warna yang sesuai misalnya. Ini ya. Kemudian sudah diperoleh. Ini 1 titik sudah. Kemudian titik yang kedua, kita cari warna yang sesuai. Misalnya inilah. Atau lebih mudah lagi misalnya ini. Kemudian di OK. Ini adalah bentuk gradasinya yang awal yang kita peroleh ya. Garisnya kita hilangkan. Misalnya garisnya kita hilangkan dengan pilih none. Ya, seperti ini. Sekarang tinggal mengatur arah gradasinya ya. Kita contoh misalnya, saya ambil ini saja deh, saya ambil gambarnya itu, ini saya copy aja ya sebentar ya, biar kelihatan, biar teman-teman bisa melihat prosesnya. Saya copy saja. Mas, nanti kan apa namanya, Zoom-nya ini kan 40 menit kan out ya. Nanti gabung lagi aja ya. Masuk lagi di link yang sama ya. Oke, Pak. Ya Mas Dahlan ya. Oke, jadi belum kerja sampai sekarang. Apa namanya? Sebelumnya udah pernah kerja atau di rumah kan? Ini saya copy ya. Ini saya copy, kemudian ini kemudian saya paste di sini. Saya paste. Ya. Dah, ini kita akan contoh ya.
Nah, ini arah gradasinya, perhatikan. Arah gradasinya itu adalah bukan dari samping dari kanan ke kiri ya, tapi dari atas ke bawah. Di sini ada namanya angle. Sudut gradasinya itu bisa kita atur. Kira-kira perlunya menggunakan yang mana? Misalnya 90, berarti ini betul ya. Bentuknya itu dari atas ke bawah. Sampai di sini mengerti? Paham? Paham, Mas? Paham tidak? Sampai di sini paham tidak? Paham, Pak. Paham ya? Oke ya. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana caranya membuat simbol awan ya. Bagaimana caranya membuat simbol awan. Jadi simbol awannya itu diperoleh dengan menggunakan elips. Kita menggunakan elips seperti ini ya. Ini saya buat elips, saya buat gulung-gulung ya. Ini terus kemudian tarik ya misalnya seperti ini. Ini simbol awan yang akan kita buat. Itu terus kemudian kecil, besar, terus kemudian, nah kira-kira seperti inilah ya. Ini simbol awan yang akan kita buat. Tinggal tarik aja ya ke bawah ya, seperti ini. Nah awannya itu diaktifkan atau dijaring ya. Awannya diaktifkan 1, 2, kalau mengaktifkan beberapa objek itu sambil tekan tombol apa? Shift ya, biasa sama ya. Sama seperti di aplikasi grafis yang lain ya. Jadi kalau misalnya kita akan mengaktifkan beberapa objek dengan menggunakan selection tool gitu ya, berarti kita mesti harus menggunakan ini apa namanya, tekan tombol shift nih. Shift, aktifkan, 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 aktifkan lagi. Semuanya nih diaktifkan. Aktifkan, seperti itu. Kemudian lakukan proses unite. Nah, gitu. Kita sudah dapat bentuk awannya nih. Bagaimana caranya bentuk awan yang berlebih ini, bentuk awan yang berlebih ini kita potong. Ini kita potong kan? Ini kita potong, yang ini juga kita potong. Nah, proses memotongnya itu di Illustrator itu gampang nih. Jadi ini kita aktifkan, ya kita aktifkan objeknya. Kalau bingung langsung dipotong saja ya Mas ya. Kalau bingung langsung dipotong aja ya. Jadi kalau bingung nanti langsung dipotong aja. Masih belum mengerti yang A, masih belum mengerti yang B, silakan dipotong saja ya. Jadi ini diaktifkan nih. Aktifkan terus kemudian gunakan ini namanya shape builder. Menggunakan shape builder, kemudian tekan tombol Alt. Yang ini dihapus, klik di sini. Ini juga dihapus. Sekarang tinggal memberikan warna gradasi yang dibutuhkan, yang sesuai dengan gambar yang ada di sini misalnya. Oh, ini dimulai dari, ya gimana? Itu tadi klik kan sudah di blok tuh. Itu diklik tombol apa tadi? ALT atau ALT, Alt jadi ya? Alt ALT. aja. Oh, Dengan ya. menggunakan perangkatnya ini nih Mas. Perangkatnya ini namanya shape builder. Nih, ini perangkatnya. Namanya shape builder atau Shift M. Jadi kalau mau mengaktifkan perangkat ini tekan tombol Shift sama M. Oke, Pak. Paham? Paham. Terus kemudian tekan Shift sama M kan. Shift sama M. Ini shape builder. Nah, untuk menghilangkan tekan tombol Alt. Klik di sini, hapus, nih hapus gitu ya. Baru kemudian kita beri warna gradasi. Warna gradasinya kita sesuaikan aja dengan ini ya. Saya aktifkan, kita ganti nih mulai dari warna putih misalnya, putih ke warna biru muda misalnya. Ini kan bentuknya seperti ini kira-kira ya. Bisa geser, bisa juga ditambah ya. Maksudnya itu bisa ditambah, ini ditambah titiknya. Boleh nih ditambah titiknya. Kayak ini warnanya agak kuning-kuningan gitu. Saya pilih di sini, saya tarik yellow-nya nih ke kuning-kuningan. Jadi warnanya itu, warna gradasinya itu agak kekuning-kuningan misalnya. Saya kurangi gitu ya. Warna gradasinya itu agak kekuning-kuningan. Tarik. Ya. Nah, kira-kira seperti inilah ya. Tarik. Ya.
Nah, kemudian setelah mendapatkan area ini, ya, tinggal teman-teman di sini itu melakukan duplikasi. Ini kan ada 2 ya. Ini duplikasi, berarti tekan tombol Alt aja. Tekan tombol Alt seperti ini nih. Ini kan sebenarnya kelihatannya jadi dia memiliki 2 buah ini ya. Tapi di duplikasinya supaya kelihatan berbeda, berarti ini ditarik aja, ditarik supaya kelihatan berbeda. Jadi ambil sudutnya itu jadi kelihatannya berbeda. Seperti inilah ya. Bagian yang tidak diperlukan sama caranya seperti tadi ya. Aktifkan dua-duanya, tekan shift gitu kan. Yang bagian yang tidak diperlukan kita hapus dengan menggunakan shape builder. Tekan tombol Alt, klik ya. Ini saya shape builder. Next, kemudian ini sama menggunakan shape builder juga. Paham sampai di sini? Paham? Jelas? Jelas, oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa namanya bentuk gunung. Gunung itu bentuk dasarnya apa? Segitiga ya? Ya kan? Segitiga. Jadi kita buatnya itu dengan menggunakan segitiga, Mas. Nah, ini kan segitiga seperti ini. Segitiga, terus segitiganya agak gepeng ya. Gepeng seperti ini. Jelas? Nah, dari segitiga ini kan dia bentuknya ada bentuk zigzag ya. Ini bentuk zigzag. Nah, bentuk zigzag itu diperoleh dengan cara kita buat bentuk zigzag juga seperti ini dengan menggunakan pen tool namanya. Ini dengan menggunakan pen tool. Pen tool bisa tarik misalnya. Ya. Tarik seperti ini. Ya. Gitu ya. Ini yang tidak diperlukan. Nah, seperti ini. Area-area yang tidak diperlukan dihapus. Caranya sama. Ini diaktifkan, kemudian gunakan shape builder. Ini saya hapus nih. Ini saya hapus, kemudian kita ganti warnanya. Ini diganti warnanya itu hijau gitu ya, hijau ke kuning-kuningan ya. Misalnya ini ya, hijau ke kuning-kuningan, gitu. Itu yang pertama. Ke arah warna apa nih di bawahnya? Oh, ke arah biru. Ke arah biru misalnya. Seperti itu. Kemudian yang sebelah sini, sebelah kiri sama, hijau juga. Misalnya hijau. Hijaunya lebih muda misalnya. Ini saya ganti. Hijau. Ke arah yang lebih muda ya. Kita kurangi. Ke arah yang lebih muda, misalnya ini. Ya. Besok dapat tugas UAS itu dulu kan UAS praktikum dulu. Jadi suruh beli buah gapi, buah ikan gapi terus jadi boleh sih ikan apa aja. Oke. Ya, nanti ya. Maaf ya Mas ya. Ada interupsi dari anak. Ya, terus kemudian ini kita peroleh seperti ini nih Mas. Jadi prosesnya itu hanya membuat 2 buah objek sama. Tinggal kita aktifkan side group, misalnya side group ya. Misalnya bisa tarik, saya pindahkan ke sini kan sebenarnya bisa kita peroleh dengan cara ini duplikat aja. Duplikat itu tekan tombol apa tadi Mas? Alt ya. Duplikatnya itu tekan tombol Alt. Terus yang bagian ini juga sama Mas. Yang bagian ini tuh tekniknya sama. Jadi ini diaktifkan nih di duplikat gitu ya. Ini lebih kecil, terus kemudian yang sebelah sini lebih tinggi. Seperti ini. Sudah punya bayangan prosesnya? Sudah punya bayangan? Sudah ya? Sudah.
Jadi Alhamdulillah. terus kemudian kita lihat di sini misalnya, oh ini ada yang berikutnya, ini kita potong dulu saja ya, ini kita potong dulu aja. Kita potong dulu, jadi potongnya itu dengan menggunakan kotak nih, kita potong dengan menggunakan shape builder sama Alt. Ini juga sama ya, ini saya aktifkan juga, kemudian tekan tombol Alt. Yang ini juga sama nih, ini diaktifkan, kemudian tekan tombol Alt. Klik seperti itu. Sekarang membuat apa namanya contohnya itu misalnya membuat ini apa namanya airnya. Nah, air itu diperoleh dengan membuat kotak nih, Mas. Jadi kita buat kotak nih seolah-olah ditumpuk saja nih, ditumpuk. Saya tumpuk seperti ini. Kemudian tinggal bermain misalnya dari sini ya ke biru tua ya atau biru muda ya. Jadi kita tarik sini agak lebih terang, misalnya seperti itu. Nah, seperti inilah ya. Kita ambil seperti ini. Kemudian yang satunya lagi ke birunya agak lebih muda ya. Contohnya itu seperti ini misalnya. Ini saya oke ya, saya oke. Saya oke, terus kemudian aktifkan nih dua-duanya. Oh, ini tidak diperlukan misalnya. Area ini tidak diperlukan, menggunakan shape builder lagi, tekan tombol Alt. Tekan tombol Alt. Nah, kita sudah memperoleh bagian ini nih. Tinggal apa namanya menambahkan ya, tinggal menambahkan area misalnya. Tinggal menambahkan area ini nih. Ini kan dengan menggunakan segitiga, kita ambil aja segitiga yang ada di sini. Tapi kita isi dengan warna yang lebih gelap ya. Kita isi dengan warna yang lebih gelap. Ini sama kita isi dengan warna yang lebih gelap. Ya, warna yang lebih gelap, saya tambahkan hijau sedikit. Saya tarik, turunkan ke bawah ya Mas ya. Ini saya tarik, turunkan ke bawah seperti ini. Ini diletakkan di sini nih. Ini supaya posisinya di depan, perhatikan. Supaya ini posisinya kan posisinya di belakang ya. Supaya posisinya di depan berarti tinggal pilih menu objek, arrange, bring to front. Ya, seperti ini. Tinggal ditarik, ini dapat satu bagian, kemudian yang satunya lagi bentuknya ya seperti ini, atau tarik aja, tarik keluar ya, supaya ya. Sudah punya bayangan? Sudah punya bayangan belum, Mas? Ya, ini kita tambahkan lagi di sini. Saya beri warna agak lebih gelap ya. Saya tarik gitu kan. Lebih gelap gitu. Terus ini juga sama, lebih gelap misalnya. Saya geser, saya isi dengan warna yang lebih gelap lagi juga, sama. Ya. Aktifkan dua-duanya, yang tidak diperlukan dipotong dengan menggunakan yang diaktifkan sebagai pemotong. Saya aktifkan dua-duanya, kemudian gunakan shape builder, tekan tombol Alt, klik. Ini aktifkan juga yang ini. Aktifkan, tekan menggunakan shape builder, tekan Alt dan klik. Sudah, kira-kira seperti ini nih gambaran dasarnya. Tinggal kita tambahkan misalnya di area bawah ini, bikin kotak lagi. Saya buat kotak lagi di bawah nih. Warnanya harus warna gelap ya. Jadi warna yang ada di sini itu harus warna gelap. Bentuknya gradasi. Gradasinya kita ambil misalnya 0, oh bukan, berarti min 90. Tapi ini harus lebih gelap ya. Harus lebih gelap. Kita pilih yang lebih gelap seperti ini. Yang tidak diperlukan dihilangkan. Alt, ya kira-kira seperti itu. Tinggal membuat apa tadi? Segitiga. Pohonnya itu diperoleh dari segitiga. Masih ingat tadi ya membuat segitiganya, Mas Dahlan? Ini tekan shift. Ini tinggal
Saya turunkan sedikit. Kalau menduplikat itu tekan tombol apa, Mas? Alt ya. Alt ini diperbesar sedikit. Ya. Kemudian tekan tombol Alt lagi, gitu kan? Diperbesar sedikit misalnya. Ini diaktifkan, kemudian digabungkan dengan menggunakan Pathfinder. Ya, menggunakan Pathfinder seperti ini ya. Tinggal ditaruh di sini. Warnanya disamakan dengan ini ya, Mas ya, nanti. Warnanya disamakan dengan ini gitu kan. Tinggal duplikat. Ini duplikat dulu aja. Sudah punya bayangan cara membuatnya? Ya, seperti ini ya. Ini cara membuatnya itu sesimpel ini sih sebenarnya nih. Untuk duplikat ada shortcut key-nya nggak, Pak? Untuk duplikat tekan tombol Alt aja, Mas. Alt sama di drag. Alt sama dipindahkan gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita punya kotak ini ya. Kotak ini misalnya mau diduplikat. Berarti tekan tombol Alt, pindahkan aja seperti ini. Alt, pindahkan. Alt, pindahkan. Gitu. Iya, Pak. Paham? Paham, Pak. Oh iya, Pak, ada ini. Apa kalau buat zoom in, zoom out-nya tanpa tekan Control plus minus itu bisa nggak, Pak? Lewat mouse? Tekan lewat mouse pakai Option atau Alt sama Alt Control Spacebar. Alt Control Spacebar itu zoom in. Kalau misalnya zoom out-nya itu tanpa Alt. Ini kalau zoom in itu kontrol sama spasi. Kontrol sama spasi. Tapi kalau misalnya zoom out-nya itu tambah Alt. Paham? Bisa nggak? Bisa, Pak. Jelas? Bisa ya? Biasanya Bisa ya? pakai tombol plus itu. Oh gitu. Kontrol plus ya? Kontrol plus ya. Kalau Mas Jody dulu kuliahnya di mana? Apa ngambilnya apa di jurusan? Saya elektro, Pak. Teknik listrik. Oh, elektro. Oh. Elektro. Ya wis gak apa-apa lah. Tapi belajar ini juga nggak? Enggak ya? Iya, dulu pas kayak jadi panitia gitu kan. Oh, belajar gitu. ini nih. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sudah punya bayangan? Sudah ya? Nah, kira-kira itu yang bisa dilakukan dengan menggunakan, ya kan kita tadi hanya menggunakan sedikit perangkat ya Mas ya? Iya nggak? Jadi kita hanya menggunakan sedikit perangkat bentuk dasar. Dan ditambah dengan gradien nih, gradien. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak nih? Kita nanti ketemu lagi tanggal berapa ya Mas ya? Saya lupa, Walan. Kita ketemu lagi nanti tanggal berapa ya? Ya. Kita ketemu lagi itu tanggal berapa ya kita ya? Jelas sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Untuk membuat apa namanya? Ilustrasi vektornya ini udah ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk yang ini? Hah? Belum ada. Belum ada. Oh iya, Pak. Okay. Ada. Ya, ada. Ini tadi kan buat ngurutin lapisannya kan pakai apa? Arrange itu. Kalau di Photoshop kan biasanya ada kayak layer-layer gitu, Pak. Layer. Ada. Nah, di sini juga ada, tapi nanti saya jelaskan layer belakangan aja ya. Ya, oke. Jadi saya sengaja mengajarkan teman-teman di sini itu tidak menggunakan layer gitu. Jadi belajar. Jadi prinsipnya itu seperti ini, Mas. Objek yang dibuat pertama kali itu dia selalu posisinya paling belakang. Paham? Itu prinsipnya. Jadi kalau misalnya kita membuat objek ini, terus kemudian saya membuat objek baru. Objek barunya kan pasti selalu dia posisinya berada paling depan. Paham?
Kalau misalnya kita akan meletakkan objek ini di belakang objek lama, berarti tinggal objek range send to back gitu aja. Paham sampai di sini? Paham ya? Paham. Oke, jadi kita pertemuan kedua itu tanggal 30 ya, jam sama ya, jam 3 ya. Kenapa jam 3? Karena saya baru selesai ngajar. Baru selesai ngajar jam 3. Selesai ngajar, nggak apa-apa. Jadi kenapa jam 3? Karena baru selesai ngajar. Jadi hari ini itu saya mengajar 10 kelas, Mas. Hari ini saya mengajar 10. Hah? Kenapa? Kampus mana? Saya ngajar di PNJ juga, di PNJ. Jurusan Satu alma mater kita. Sebelum reformasi. Saya angkatan 91 kita. Saya. Oh gitu ya? Oh gitu. Jadi saya angkatan. Gimana Mas? Oh gitu. Jadi kalau misalnya ini ya, apa namanya, ya kalau elektro atau teknik informatika itu kalau dibekali kemampuan kayak gini dahsyat loh Mas. Jadi kalau dibekali kemampuan untuk membuat user interface gitu ya, itu dahsyat loh, asli dahsyat. Jadi apalagi skill, pasti kan kalau informatika kan programmingnya kan kuat ya. Jadi harus dibekali kemampuan membuat user interface seperti ini sih, kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya. Mudah-mudahan sih. Iya, basicnya sama, Mas. Basicnya prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Gitu. Tinggal satuannya kan kita ganti kan, kalau untuk UI kan harus pixel ya. Jadi kita tinggal ganti, misalnya ini satuannya masih sentimeter, kita ganti aja satuannya ukurannya jadi, tapi itu nanti aja lah ya, kita masuknya nanti aja ya. Pokoknya kita mikirnya yang sederhana dulu nih. Yang sederhana. Gimana? Oh, membuat dokumen ini. Oh, ini pakai ini nih Mas. Ini namanya dokumen. Ini namanya dokumen kan. Jadi Adobe Illustrator itu sejak Adobe Freehand itu diakuisisi oleh Adobe ya. Jadi kan tadi kan dulu kan ada namanya Macromedia Freehand ya Mas ya. Ada Macromedia Flash, kemudian ada Macromedia Freehand gitu ya. Nah, Macromedia Flash itu punyanya Macromedia. Nah, Macromedia itu kebetulan kan diakuisisi oleh Adobe, makanya dia menjadi Adobe Flash gitu ya. Nah, di antaranya itu punyanya Macromedia itu dia di antaranya ya, salah satu produknya Macromedia itu adalah Freehand namanya, Freehand. Freehand itu punya kemampuan yang sama seperti Illustrator. Cuman bedanya kalau Freehand itu bisa multiple page gitu ya. Adobe Illustrator itu tidak bisa dulu. Tidak bisa membuat halaman banyak gitu. Pas ketika setelah diakuisisi oleh Adobe gitu ya, dari Macromedia, karena Macromedia-nya bangkrut, akhirnya fitur-fitur membuat halaman barunya itu masuklah di Adobe. Jadi kita sekarang bisa membuat di Adobe itu sudah bisa membuat halaman banyak seperti ini. Paham? Paham ya? Artboard. Jadi di sini ada namanya New Artboard namanya ya. Kalau misalnya tidak menemukan Artboard, di menu window Artboard. Di menu window Artboard. Kira-kira seperti itu. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Nah, nanti untuk bentuk dasar ini sudah mengerti ya, Mas ya. Jadi targetnya yang membuat simbol-simbol bentuk dasar ini sudah mulai paham ya. Sudah mulai paham ya. Bisa ya. Nah, terus kemudian kalau marketing tools ya, marketing tools ini kan berkaitannya lebih ke desain ya. Nanti saya ajarkan juga mengenai proses pembuatan infografik seperti ini itu bagaimana dengan menggunakan Adobe Illustrator. Jadi nanti kalau misalnya ini belum selesai, kita jangan pindah dulu ke yang lain dulu nih ya Mas ya. Kayak misalnya Photoshop itu jangan pindah dulu ya. Apalagi ini nih, misalnya motion graphic ini ya. Nah, kalau motion graphic seperti ini nih, yang seperti saya bilang tadi, jadi per detik menghitungnya itu per detik ya Mas ya. Jadi kalau saya mengerjakan project misalnya membuat video motion itu per detiknya itu 300 sampai 500 ribu per detiknya. Jadi kalau mau membuat tadi yang punya Kemendagri itu membuat video motion itu saya mengerjakan 3 menit itu dibayar hampir 40 juta. Hampir 40 juta. Jadi untuk mengerjakan video motion. Ya, pas. Ya, jadi kalau saya tarifnya seperti itu sih kalau saya. Tapi itu pasarannya tuh memang begitu Mas, karena mengerjakannya lama Mas. Mengerjakannya itu 2 minggu sampai 1 bulan satu video. Itu sendirian atau sama tim, Pak? Kecuali kalau misalnya apa namanya, saya membutuhkan asetnya yang saya butuh kerja cepat ya. Berarti kan saya butuh orang yang bisa mengerjakan aset ya. Ini pekerjaan-pekerjaan saya yang sudah saya kerjakan ya. Di antaranya itu saya mengerjakan untuk DHL ya. Untuk DHL itu mana ya, sebentar saya cari. Jadi untuk DHL ini untuk DHL. Jadi untuk DHL itu untuk ini untuk DHL. Ini proses pengerjaannya itu dari Illustrator dulu ya Mas ya. Jadi kenapa kita tadi kita hari ini itu belajarnya itu dari Illustrator dulu. Tujuannya itu adalah untuk membuat aset namanya dalam proses pembuatan motion graphic ya. Ini membuat asetnya dulu. Kita membuat asetnya dulu seperti ini gitu ya. Iya bikin. Ya bikin di AI. Nah ini tadi nanti kita belajar tentang layers Mas. Karena layers itu nanti mempengaruhi proses kerja di After Effects. Jadi nanti mempengaruhi proses kerja di After Effects. Makanya istiqomah aja ikut belajar terus gitu sampai selesai. Biar kita bisa bikin kayak gini, ya nggak? Itu paham ya? Paham ya? Jadi sudah punya bayangan kan targetnya nanti kita belajarnya sampai apa. Ini untuk DHL ya, saya bikin untuk DHL ada banyak nih. Hampir 3 tahun saya pegang ya DHL. Terus kemudian ini kalau ini ada cerita pahitnya nih Mas. Ini Formula E Jakarta itu saya yang buat teasernya untuk previewnya ya. Ini saya yang buat teasernya untuk previewnya Formula E Jakarta. Ini yang buat saya. Jadi ini buat video launching Formula E Jakarta. Saya mengerjakannya itu dari bulan Desember ya, nilainya puluhan sih, nilainya puluhan, tapi tidak dibayar ya Mas ya. Jadi ini cuma cerita doang aja. Tidak dibayar. Jadi mengirimkan invoice, ya. Kenapa? Iya, sebelum corona menyerang dan tidak dibayar sih, kira. Itu tapi sudah dipakai sebenarnya videonya kan sempat launching ya. Pas pada saat launching itu pakai video yang saya buat. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita rezeki bisa dari mana saja ya Mas ya. Oke, kira-kira untuk hari ini ya kita
selesaikan dulu, tapi harus mengerti itu adalah membuat simbol, Mas. Membuat simbol-simbol yang saya ajarkan tadi, ya, misalnya seperti ini. Paling enggak Mas Dahlan itu, ya, pertemuan kedua tanggal 30, ya. Pertemuan kedua tanggal 30, terus kemudian, apa namanya, tapi Mas Dahlan harus mengerjakan PR membuat ini nih, seperti, apa ya, ada 5 aja, Mas, cukup, Mas, yang penting. Oke. Ya, jadi kita harus apa namanya? Jadi kita masuk ini ya, ini membuat simbol ini paling tidak membuat ini. Sebentar. Jadi kita membuat ini ya, membuat ada paling nggak 5 lah ya. Bisa nggak, Mas? Mas Dahlan membuat 5 ya. Mas Jody juga bisa nggak, Mas Jody? Ya, insya Allah bisa, Pak. Itu bebas Bisa, pilih ya? yang mana aja, Pak. 5. Oh, boleh dipilih yang mana aja, boleh. Mau di screenshot dulu? Boleh di screenshot dulu. Syukur-syukur bisa semuanya nih. Syukur-syukur bisa semuanya. Kalau ini sudah bisa, kita baru masuk ke apa namanya, membuat bentuk bebas. Kalau membuat bentuk bebas sudah bisa, kita langsung ke desain, langsung ke Photoshop juga, langsung ke InDesign juga. Kalau Mas Yudi kerja di mana, Mas Yudi? Saya baru lulus tahun ini sih, Pak. Oh, baru lulus tahun ini. Ya. Elektro juga? Ya, elektro. Elektro juga. Oke, sip. Mudah-mudahan bisa jadi bakal juga. Kalau di elektro itu nggak belajar kayak gini ya? Enggak sih, Pak. Lebih enggak. Beda. Oh, beda. Kalau program desainnya emang kayak desain buat industri gitu, pabrik. Oh iya gitu. Instalasi. Oh, instalasi ya. Ya. Ini Oke. main di kayak Shutterstock gitu juga enggak, Pak? Oh, Shutterstock. saya waktu saya Mas, saya nggak punya waktu untuk membuat apa namanya di Shutterstock atau apa gitu. Saya nggak punya waktu cukup ya. Karena kan aktivitas mengajarnya kan lumayan banyak ya saya. Jadi ini aja harus menyelesaikan beberapa training kan dalam minggu ini. Besok malah hari Minggu saya harus ke Riau. Harus ke Tanjung Pinang. Hari Minggu besok. Hari Minggu besok harus ke Tanjung Pinang untuk ngasih training sehari di sana sih. Dari pagi sampai sore ya. Offline ya, Pak? Offline. Nah, kemarin juga saya di Gramedia ini di Bea Cukai ya. Ini di Bea Cukai. Saya mengajar di Bea Cukai. Di Bea Cukai. Nah, kalau misalnya yang selebihnya sih yang terakhir kemarin itu baru selesai itu di Kompas Gramedia ya. Di Kompas Gramedia. Nah, biasanya kalau misalnya nanti saya invite ke grup aja ya, Mas. Kalau misalnya Mas Jody sama Mas Dahlan ya. Saya invite ke grup saya aja ya. Biasanya di sini ada diskusi tentang saya masih belum ngerti ini, boleh nanya-nanya aja di sini. Jadi belajarnya seumur hidup, insya Allah saya bisa jawab lah. Nah ini saya ngasih training di Kompas Gramedia. Ya, kira-kira itu saja hari ini, Mas. Minggu besok kita harus bisa ke materi baru ya, hari Senin ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih banyak sudah hadir. Ya, terima kasih. Saya cukupkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya.